Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang sudah berlaku di beberapa wilayah di Indonesia khususnya Pulau Jawa dan Bali, pastinya membuat intensitas menggunakan kendaraan pribadi langsung menurun. Akibatnya mobil kamu yang lama tidak digunakan dapat berisiko mengalami kerusakan. Untuk itu, ada baiknya mobil tetap mendapatkan perawatan meskipun jarang digunakan. Salah satu cara untuk menjaga performa mesin mobil tetap prima adalah dengan memanaskan mesin mobil. Lantas, bagaimana cara memanaskan mesin mobil yang benar? Berikut 5 cara memanaskan mobil secara benar. Pertama, sebelum menyalakan mesin, pastikan indikator dashboard aman. Ini mungkin terkesan sepele, tapi kita tidak tahu apakah di dalam mesin ada masalah terkait elektrikalnya atau tidak. Biasanya kalau ada masalah seputar kelistrikan mesin, maka ada indikator pada dashboard yang menyala. Tapi indikator tersebut tidak langsung menyala. Saat kita putar kunci kontak ke on maka semua indikator akan menyala sekitar beberapa detik baru semuanya mati. Saat akan memanaskan mesin, jangan langsung start seusai memposisikan kunci ke on. Tapi tunggu hingga semua indikator mati. Kalau semua indikator tidak ada yang menyala maka kelistrikan mesin aman, Anda bisa langsung hidupkan mesin. Kedua, durasi saat memanaskan mesin. Setiap mobil tentu memiliki teknologi mesin yang berbeda-beda. Sejurus dengan itu, waktu memanaskan mesin mobil harus disesuaikan. Misalnya mobil yang sudah menggunakan teknologi mesin injeksi, tak perlu terlalu lama memanaskannya. Terkait lamanya proses pemanasan mesin ini, kalau ditanya berapa lama mesin mobil dipanaskan, jawabannya pasti relatif karena proses termodinamika setiap mesin mobil juga berbeda-beda, ada yang cepat ada pula yang lambat. Untuk memposisikan mesin dalam suhu kerjanya, sebenarnya Anda bisa menggunakan kipas radiator sebagai acuannya. Kalau kipas radiator belum berputar, maka tandanya mesin masih dalam proses warm up. Tapi kalau kipas radiator sudah berputar itu tandanya mesin sudah mencapai suhu kerja. Ketiga, pakai AC atau tidak? Saat memanaskan mesin mobil usahakan AC tidak dihidupkan. Alasannya, saat AC dinyalakan maka kipas radiator pun akan berputar. Kalau kipas radiator berputar proses pendinginan mesin juga berjalan padahal mesin baru saja mau dipanaskan. Sehingga untuk mempercepat proses pemanasan mesin, jangan dulu hidupkan kipas radiator. Dan juga menyalakan AC mobil justru akan membebani atau memperberat performa mesin saat dipanaskan. Tapi kalau Anda akan mengecek apakah kipas radiator hidup atau tidak, Anda bisa hidupkan AC saat mesin sudah mencapai titik normal. Kalau kipas radiator hidup, berarti sistem pendingin mesin harusnya berjalan dengan normal pula. Keempat, tidak perlu digas, biarkan idle. Mengapa tidak boleh digas? Alasannya saat mesin baru hidup, sirkulasi oli di dalam mesin belum 100% melumasi semua bagiannya. Dikhawatirkan bagian mesin yang belum terlumasi oli secara maksimal akan mengalami gesekan dan berdampak pada rusaknya komponen dalam mesin. Sehingga saat memanaskan mesin, cukup biarkan pada idle RPM saja dan tidak dianjurkan menginjak pedal gas. Kelima, memperhitungkan tekanan bahan bakar. Khusus untuk mobil injeksi yang tidak dinyalakan dalam waktu lebih dari sebulan biasanya tekanan bahan bakarnya drop. Padahal tekanan bahan bakar inilah yang membuat bensin bisa tersemprot keluar dari injektor. Kalau tekanannya drop maka bensin tidak keluar dari injektor sehingga mesin susah hidup saat pertama kali start. Solusinya, sebelum Anda menyalakan starter mobil Anda harus memutar kunci kontak ke posisi on dan off bolak-balik minimal 3 kali. Ini dilakukan untuk memicu agar fuel pump bekerja lebih untuk menaikkan tekanan bahan bakar. Demikianlah 5 cara memanaskan mobil yang lama tidak terpakai. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel saya.